Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nusa Sentosa Farm, dan pada kesempatan siang hari ini kita sudah berada di lahan hijauan. Lahan hijauan milik Nusa Sentosa Farm, dan saya ditemani Mas Isam. Nah, Mas, untuk semua hijauan yang ada di sini, Mas, ini ya jenisnya apa aja sih, Mas? Nah, untuk jenisnya sendiri kita ada 4 jenis hijauan ya. Di antaranya yaitu ada rumput biovitas, ada rumput pakcong, ada rumput odot, dan juga rumput gama umami. Nah, tadi apa? Biovitas, pakcong, odot, dan gama umami ya, Mas? Iya. Ada empat jenis saja, Mas ya? Iya, cuma ada 4 jenis. Dan keunggulan masing-masing rumputnya itu apa sih, Mas? Nah, untuk keunggulannya sendiri ya, kalau di depan kita ini ada rumput pakcong ya. Dia punya serat kasar, iya, serat kasar dan protein yang tinggi ya. Kisaran 14-16% dari total ini nutrien. Jadi cuma untuk kekurangannya dari rumput pakcong itu dia punya kadar air yang tinggi, sehingga ketika pemanenan rumput pakcong otomatis kita harus terlebih dahulu dikeringkan terlebih dahulu atau diangin-anginkan. Oh, berarti nggak bisa langsung dikasihin ke sapinya, Mas ya? Bisa sebenarnya, tapi dianjurkan supaya kadar airnya berkurang tidak, dulu ya. Karena kebanyakan kalau kita kasih langsung, otomatis sapi itu makannya air, bukan serat. Sedangkan kan sumber utama dari pakan sapi itu kan serat. Itu. Oh, jadi kalau langsung bisa kembung atau gimana, Mas? Iya, bisa kembung juga, bisa mencret juga. Oh, bisa kembung juga. Tadi yang pertama pakcong ya, Mas ya. Terus tadi odot ya, Mas ya? Iya, odot. Odot tuh, kalau odot tuh yang mana, Mas? Kalau odot ada di belakang sana. Ada di belakang sana, Mas ya? Nah, lalu yang kedua ini odot ya, Mas ya? Iya, kita udah di lahan untuk hijauan rumput odot ya. Jadi Mas bisa tahu sendiri perbedaan rumput pakcong dengan rumput odot, di mana dari segi ruasnya ya. Jadi untuk tanaman rumput odot ini lebih pendek dan juga daunnya lebih lebat, Mas. Lebih pendek dan lebih lebat ya, Mas ya? Dan kalau untuk keunggulannya odot itu apa, Mas? Pertama, keunggulan odot dari segi kadar air ya. Kadar airnya lebih tinggi dan juga serat kasarnya lebih tinggi, bisa mencapai 42%. Terus untuk efisiensinya sendiri, si sapi itu lebih suka. Artinya lebih suka jenis daun-daunannya daripada kalau misal pakcong kan punya batang gitu ya. Punya batang yang berair gitu. Jadi kalau dibilang favorit sapi itu sebenarnya rumput odot gitu. Oh, rumput odot ya. Karena serat kasarnya dia lebih tinggi ya, Mas ya? Serat kasar lebih tinggi dan juga lebih banyak daunnya. Lebih banyak daunnya, dan ini kalau ini beda sama yang sebelumnya. Sebelumnya itu pakcong ya, Mas ya? Iya, pakcong. Pakcong itu kan nggak bisa langsung dikasihin ke sapi, dianjurkan untuk dikeringkan dahulu ya, Mas ya? Tapi kalau untuk odot ini bisa langsung diberikan, dan sapi pun lebih suka ya, Mas ya? Iya, lebih suka. Jadi potensi untuk nafsu makannya lebih bagus. Okay. Iya, lebih bagus ketika kita menggunakan rumput odot. Tapi kan jika kita secara kuantitas, memang kalau untuk rumput odot sendiri kan dalam katakanlah satu petak lahan ini kan membutuhkan banyak tidak terlalu banyak gitu untuk hasil panennya dibandingkan dengan rumput-rumput seperti pakcong maupun yang lainnya gitu. Jadi tidak banyak ya, Mas ya? Iya, tidak banyak. Jadi untuk odot, intinya untuk odot sapi lebih suka ya, Mas? Iya, lebih suka, lebih ini aja. Nah, kalau untuk selanjutnya itu apa, Mas? Tadi kan udah pakcong tuh. Odot, terus yang ketiga apa itu, Mas? Ada rumput biovitas ya. Rumput biovitas itu kayak apa, Mas? Dan selanjutnya ada di biovitas ya, Mas ya? Iya, ada rumput biovitas. Kalau kita lihat biovitas itu sekilas kayak pakcong ya, Mas? Iya, tinggi dia. Iya, tinggi, punya batang yang berair juga, cuma lebih kadar airnya tidak begitu banyak sebanyak pakcong ya. Dan juga untuk keunggulannya sendiri, kalau di rumput biovitas itu dia bisa tanamnya kering, Mas. Jadi ketika kemarau panjang ataupun kayak yang sudah terjadi sebelumnya ada fenomena El Nino, itu tidak mempengaruhi produktivitas dari si rumput itu sendiri. Kayak misal ada yang memprediksikan bahwa tahun 2024 itu harga hewan kurban itu naik karena produktivitas rumput itu menurun.
kita sudah ada solusi di rumput biovitas itu sendiri karena untuk penanamannya bisa di lahan yang kering gitu. Jadi biarpun cuaca lagi kering gitu ya Mas ya. Iya. Ini tetap bisa hidup ya Tetap Mas. bisa ini, tetap bisa berproduktif. Tetap produktif lah. Dan untuk nafsu makan sapi Mas untuk rumput biovitas ini itu bagaimana Mas? Hampir sama dengan rumput pakcong, dia tetap bagus. Cuma ya lebih ini aja, lebih efisiensi aja karena dari segi kadar airnya kita tidak harus mengeringkan terlebih dahulu, bisa juga diberikan langsung kepada sapi. Berikan langsung kepada sapi dan berarti cukup lebih simpel ya Mas ya. Jadi nggak perlu ditunggu-tunggu lagi Mas ya. Iya, dan juga ini kalau untuk biovitas sendiri itu hasil riset penelitian dari IPB. Jadi untuk efisiensi penanaman rumput, jadi teman-teman di IPB itu melakukan riset dan menemukan rumput biovitas kebetulan. Jadi semua ada yang dijelaskan itu berdasarkan hasil riset ya Mas. Iya, hasil riset. Bukan hanya ini yang sendiri aja ya Mas. Bukan hanya kita menunjukkan keunggulan-unggulannya, tapi ada risetnya juga. Lebihnya kayak gitu. Lalu yang terakhir apa Mas? Gamma umami ya Mas? Ya, ada gamma umami hasil penelitian dari UGM juga. Di mana tuh tempatnya Mas? Ada di belakang sana Mas. Untuk yang selanjutnya nih, yang keempat tadi ada gamma umami ya Mas ya. Iya, Nah, kalau gamma umami sendiri Mas, itu apa keunggulannya Mas? Nah, kalau gamma umami sendiri itu pertama dia bisa panen berkali-kali. Bisa panen berkali-kali itu sekali tanam ya Mas ya? Sekali tanam bisa berkali-kali panen. Jadi nggak terlalu misal kayak rumput-rumput yang lain ataupun kayak jagung sekali panen udah dia nggak tumbuh lagi. Tapi kalau di gamma umami dia panen bisa tumbuh lagi sampai kurang lebih 5-10 kali. 5-10 kali itu sekali tanam, terus dipanen, itu bisa numbuh lagi tanpa harus kita tanam bibit lagi. 5-10 kali kalau lebih baiknya. Cuma kalau ini bisa lebih lagi. Bisa lebih dari itu ya Mas? Ya, bisa lebih dari itu. Cuma kekurangannya memang akarnya itu merambat Mas. Jadi takutnya merusak tanaman yang lain ketika kita gabungkan dengan tanaman yang lain gitu. Kan ada juga beberapa orang itu yang punya ternak, punya kebun juga. Nah, kebunnya itu disamain dengan lahan hijauan untuk ternaknya itu sendiri gitu. Gitu. Berarti kalau untuk lahan gamma umami ini harus sendiri ya Mas? Iya, harus punya lahan sendiri khusus untuk rumput gamma umami. Dan ini sepertinya lebih tinggi ya Mas dari odot? Iya. Dari pacong dan biovitas. Biovitas ya Mas ya? Karena umur panennya itu cuma 60 hari. 60 hari berarti sekitar 2 bulanan ya Mas ya? Kisaran 2 bulanan sudah bisa panen gitu. Sudah bisa panen? Iya, sudah bisa panen. Dan ini sebentar lagi akan kita panen juga sebentar lagi ya? Iya. Biasanya ini maksimal segini atau bisa lebih tinggi dari ini? Bisa lebih tinggi lagi, bisa sampai 2 meter, 2-3 meter. Bisa 2-3 meter? Lebih tinggi lagi ya Mas? Iya, kalau untuk gamma umami ya. Ini cukup efektif ya untuk luas lahan segini ditanami 4 jenis rumput. Tadi ada pacong, odot, biovitas dan gamma umami ya Mas ya. Dan sepertinya ada satu lagi kayaknya Mas ya. Sepertinya ada satu lagi yang belum kita review ya. Walaupun tadi awalnya kita udah 4 nih, ternyata ada satu lagi Mas. Ada satu lagi yang emang biasanya jadi senjata rahasia gitu. Ya Mas ya. Gimana keseruannya? Kita lihat itu? Ada satu lagi, ada lahan untuk jagung ya Mas ya? Iya, untuk jagung. Jadi kita manfaatkan tebon jagungnya dan juga kita manfaatkan jagungnya juga. Dan mungkin kita bisa datang ke tempatnya langsung ya Mas ya? Oke. Sana, ayo. Nah, untuk yang terakhir nih Mas. Ini senjata rahasianya nih Mas ya? Iya. Ada di tanaman jagung Mas. Iya. Nah, kalau kita perhatikan tanaman jagung ini bisa manfaatnya lebih banyak nih Mas. Iya. Boleh disebutin nggak Mas? Apa aja Mas? Sebenarnya udah banyak yang menggunakan jagung ya, terutama tebon jagungnya digunakan untuk pakan ternak. Nah, untuk kita sendiri banyak juga bisa dimanfaatkan jagungnya, bunganya ataupun daunnya tebonnya itu sendiri gitu. Misal untuk dari bunga jagungnya kadang ada juga yang digunakan untuk souvenir hiasan juga. Terus jagungnya kita gunakan untuk pakan ternak yang lain. Terus yang kita manfaatkan untuk peternakan sapi yaitu tebonnya atau batang dan daunnya itu.
Berarti semua kepake ya Mas ya? Hampir semuanya Semua kepake kalau kepake. di jagung ya. Oh, Selain akarnya ya. Selain akarnya ya. biasanya- Intinya semua bermanfaatnya lebih banyak ya Mas ya. Punya manfaat yang lebih banyak, punya nilai lebih juga kalau kita menanam jagung itu sendiri. Bisa dimanfaatkan batangnya ataupun bisa jagungnya bisa kita konsumsi juga untuk sehari-hari gitu. Dah Mas, dari sekian banyak tanaman di sini Mas, ada 5 jenis jadinya Mas ya? Iya, Ada 5 jenis. Ini kan untuk sapi semua sih Mas. Untuk sapi semua itu kenapa sih Mas kita tuh harus nyediakan? Itu kan berarti jatuhnya bank pakan nih Mas ya? Iya. Kenapa kita harus nyediain bank pakan gitu Mas? Nah, penyediaan bank pakan itu sendiri sebenarnya untuk karena di peternakan itu sendiri 70% dari pengeluaran itu di pakan. Di pakan ya Mas ya? Otomatis ketika kita tidak punya bank, otomatis kita harus mengeluarkan biaya untuk Pembelian pakan ya? pembelian pakan, entah itu entah itu pakan hijauan, entah itu pakan konsentrat. Nah, untuk efisiensi biaya terkait pakan hijauan, otomatis kita harus punya tabungan untuk pakan hijauan itu sendiri. Nggak mungkin kita setiap hari beli terus ya Mas iya, ya? beli terus atau keluar ke lahan orang gitu. Jadi Bisa solusinya punya lahan pakan sendiri ya Mas ya. Nah Mas, dan itu kan sepertinya melimpah banget ya Mas ya di sini. Itu kalau misalnya untuk ada rekan-rekan peternak lain Mas yang pengen beli bibitnya gitu, itu bisa nggak sih Mas? Ya bisa. Untuk penyediaan bibit kita sediakan juga, kita jual bibit untuk teman-teman peternak nanti bisa. Ada di website yang dipunya sama Nusa Sentosa Farm Mas ya, di shop.nusaku.id ya Mas ya. Jadi di situ ada semua itu Mas. Iya, mulai dari hasil pengolahan ternak, juga pengolahan limbah sampai pakan juga kita sediakan ada di website itu. Dan kalau ini Mas, misalkan ada teman-teman yang punya lahan nih Mas, yang ibarat kata lahan nganggur lah Mas. Iya, lahan tidak terpakai. Lahan gitu tidak terpakai. Nah, itu biar biar lahan itu bisa lebih bermanfaat, bisa nggak sih Mas dibuatkan bank pakan gitu, atau bisa nggak sih ada kerjasama dengan Nusa Sentosa Farm ini Mas? Nah, kebetulan kita juga ada program kemitraan pakan hijauan, di mana setiap barangkali ada teman-teman semua yang memiliki lahan tapi tidak digunakan untuk menjadi lebih produktif, kita kerjasamakan untuk kemitraan pakan hijauan. Kemitraan pakan hijauan. Iya, untuk mekanismenya sendiri ada beberapa mekanisme, mulai dari survei lahan sampai dengan pemanenan, itu semua ada mekanismenya sendiri gitu. Dan tentunya kita disupport oleh bibit-bibitnya Mas, bibit dari Nusa Sentosa Farm ini Mas ya. Iya. Bibit dan pupuk juga ya Mas. Iya, bibit dan pupuk, hasil pengolahan limbah dari limbah sapi, peternakan sapi, kita supply juga untuk pemupukan itu sendiri. Berarti intinya si pemilik lahan itu cukup menyediakan lahan dan ya sedikit bekerja untuk menanamnya ya Mas. Iya, jadi nantinya ada persentase di mana jika cuma punya lahan dengan tenaga, ataupun hanya punya lahan tapi tidak ada tenaga SDM untuk mengolah lahannya itu. Iya. Mungkin untuk teman-teman yang berminat untuk kemitraan pakan, mungkin lebih jelasnya bisa datang langsung ya Mas ya, Iya, ke kandang Nusa Sentosa Farm. Jadi buat teman-teman nih yang memiliki lahan yang sekiranya lama tidak terpakai, itu bisa dimanfaatkan dengan bekerja sama dengan jadinya jatuhnya program kemitraan. Ya, program kemitraan yang dibuat oleh Nusa Sentosa Farm, yaitu kemitraan pakan gitu. Untuk lebih jelasnya datang langsung ya Mas, bisa ya Mas. Udah. Baiklah teman-teman, sekian liputan dari saya di lahan hijauan milik Nusa Sentosa Farm. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.